sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Rabu 4 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-14, peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi pengajaran bagi kita bagaimana memaknai sebuah penderitaan dan cobaan. Tentu setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya suatu derita, penyakit, pencobaan dan masalah. Berhadapan dengan situasi sulit demikian, kita akan ditantang apakah kita bertahan dalam ujian atau malah larut dalam kesedihan, sungut-sungut, hujatan, atau bahkan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan seorang wanita Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan dan menderita. Dalam tradisi orang Israel, orang Kanaan digolongkan sebagai mereka yang bukan orang pilihan, orang terbuang dan disingkirkan. Namun justru dalam Injil ditampilkan bagaimana Yesus datang dan hadir juga di tengah mereka ini, orang-orang buangan menurut kebiasaan dari bangsa Israel. Ketika Yesus lewat, wanita ini memohon kepada Yesus dengan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Kalimat "kasihanilah aku ya Tuhan" selalu kita serukan dalam perayaan Ekaristi. Namun ada tambahan dari sang wanita ini, anak Daud. Anak Daud yang diatributkan kepada Yesus mengkonfirmasi apa yang diharapkan oleh kaum Israel, bahwa Mesias itu sebagai keturunan Daud yang adalah raja dan penguasa sebagaimana raja-raja dunia pada umumnya. Lalu para murid meminta kepada Yesus agar wanita itu pergi. Dan Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Jawaban Yesus ini hendak memberi pengajaran kepada para muridnya bagaimana sesungguhnya kehadirannya yang menyelamatkan semua, yakni mereka yang mempunyai hati dan kehendak untuk bertobat. Jawaban Yesus ini kemudian menggerakkan sang wanita Kanaan untuk mendekat kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Permohonan yang kedua yang disampaikan oleh sang wanita Kanaan kini tidak lagi mengatributkan Yesus sebagai anak Daud, sebagai penguasa yang diatributkan oleh bangsa Israel. Namun kini sang wanita Kanaan semakin menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolongnya. Saudara-saudari terkasih, berhadapan dengan jawaban sang wanita Kanaan, Yesus kini menguji imannya dengan memberi jawab.
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan kata wanita itu, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus menguji iman sang wanita dengan mengatakan bagaimana ia sebagai seorang Kanaan yang dianggap kafir, yang dianalogikan sebagai anjing. Saudara-saudari terkasih, namun justru sang wanita Kanaan ini tidak menjadi putus asa, kecewa, dan marah. Malah ia semakin menemukan kekuatan bahwa anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang berarti bahwa ia senantiasa berharap dan setia kepada Tuhan yang empunya rahmat. Dan Tuhan itu ialah Yesus sendiri. Dan Yesus memuji iman sang wanita Kanaan ini, dan anaknya menjadi sembuh seketika. Saudara-saudari terkasih, betapa banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sang wanita Kanaan ini. Yang pertama, membuka hati kepada Yesus atas segala kesulitan yang dialami dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Kebaikan Allah terbuka dan ditawarkan kepada semua. Namun dari pihak Allah diminta keterbukaan dari kita manusia untuk menerimanya. Kedua, belajar terus-menerus untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi ujian-ujian dalam hidup. Tetaplah berharap sekalipun banyak kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, belajar dan berjuang terus-menerus untuk setia dan rendah hati. Sebab kesetiaan dan kerendahan hati akan menghadirkan kemurahan hati Allah. Dan saudara-saudari terkasih, pada akhirnya mukjizat itu akan nyata setiap hari dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.